Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau kemenangan terbesar yang pernah kita raih justru malah jadi awal dari bencana yang paling mengerikan? Nah, hari ini kita akan menyelami dunia astralis buat menemukan jawabannya. Pertanyaan ini, wah ini adalah jantung dari keseluruhan kisah astralis. Sebuah pertanyaan yang bakal bikin kita mikir ulang, apa sih arti kemenangan itu sebenarnya? Siap buat ikut merasakan bebannya? Oke, setiap kisah epik itu kan pasti ada pahlawannya ya. Cerita kita dimulai dengan 4 sahabat yang takdirnya terjalin di Akademi Sihir Evergrow. Waktu itu mereka sama sekali belum tahu kalau persahabatan dan kekuatan unik mereka bakal diuji sampai titik darah penghabisan. Yuk kenalan lebih dekat sama kuartet legendaris ini. Pertama, ada Jenny, si pyromancer pemberani yang apinya membara, dia ini pemimpin alaminya. Terus ada Jisoo, sang hydromancer dan penyembuh yang hatinya lembut banget. Lalu, Rose, si aeromancer yang lincah menari di angkasa. Dan terakhir, Lisa, sang geomancer yang super setia, dia ini ibarat batu fondasi dari tim mereka. Keren banget kan? Tapi, apakah kekuatan mereka berempat ini cukup? Misinya kedengeran simpel kan? Cuma ngelindungin sebuah artefak suci. Tapi, hey, ini dunia astralis, nggak ada yang sesederhana kelihatannya. Apa yang harusnya jadi misi penjagaan biasa, ternyata malah jadi tiket sekali jalan menuju perang untuk menyelamatkan jiwa dunia mereka. Dan dari sinilah ceritanya jadi makin kelam dan serius. Misi ini tuh kayak ngebuka kotak Pandora, melepaskan semua bayangan mengerikan dari masa lalu astralis yang udah lama terlupakan. Dan musuh yang mereka hadapi, ini bukan monster biasa loh. Mereka ini adalah gema dari mimpi buruk kuno yang bangkit buat balas dendam. Coba deh kita lihat gimana ancamannya makin gila. Awalnya cuma lawan Shadow Lurkers, makhluk-makhluk bayangan kecil. Terus naik level, lawan Raja Zebekos dengan pasukannya yang segudang. Dan puncaknya, mereka harus berhadapan langsung dengan Maedros, makhluk abadi, salah satu pendiri asli Astralis. Skalanya udah bukan lagi perang biasa, ini udah perang kosmik, melawan kekuatan yang di luar nalar. Sekarang, coba perhatikan baik-baik, karena disinilah plot twist terbesarnya. Mereka pikir mereka berjuang mati-matian buat ngelindungin sebuah kristal. Tapi kenyataannya, jauh lebih mengerikan. Maedros itu nggak ngincer artefak, dia udah mencuri jantung dari dunia mereka. Taruhannya bukan lagi soal menang atau kalah, ini soal eksistensi astralis itu sendiri. Dan semua kekacauan ini akhirnya mengerucut ke satu titik, satu tempat, benteng Eldoria. Yap, disinilah, di ujung dunia, pertempuran terakhir yang bakal menentukan nasib seluruh kerajaan akan terjadi. Dengerin deh kata-kata dari Cronus, tangan kanannya Maedros. Dia bilang, kegelapan akan merebut kembali setiap jengkalnya dari tangan kalian. Bikin merinding kan? Ini bukan invasi biasa, ini adalah sebuah klaim. Mereka datang untuk mengambil kembali sesuatu yang mereka anggap sebagai milik mereka. Situasinya udah genting banget. Pasukan Astralis sudah diambang kehancuran. Raja Victor berjuang mati-matian dengan sisa kekuatannya, dan Jenny, dia harus maju sendirian buat ngadepin Cronus. Bayangin, beban seluruh dunia sekarang ada di pundak satu orang. Kuat nggak ya dia? Dan di momen paling putus asa inilah, saat semuanya kelihatannya bakal berakhir, muncul satu pertanyaan besar. Gimana caranya satu orang doang bisa membalikkan takdir dalam perang sebesar ini? Jawabannya ada di dalam diri Jenny. Sesuatu yang lebih dari sekedar sihir biasa. Dan inilah jawabannya. Cahaya leluhur. Ini bukan sihir yang bisa dipelajari di buku. Ini adalah kekuatan purba, kekuatan penciptaan itu sendiri, yang selama ini tertidur dan ternyata mengalir dalam darah Jenny. Sebuah kekuatan yang bisa secara harfiah menulis ulang takdir. Dan inilah momen puncaknya. Di saat yang paling gelap, Jenny akhirnya melepaskan kekuatan itu. Boom! Satu gelombang cahaya yang luar biasa dahsyat langsung menyapu bersih semuanya. Cronus dan seluruh pasukannya lenyap jadi debu. Begitu saja. Perang selesai. Mereka menang. Kemenangan yang epik kan? Tapi tunggu dulu. Apa kalian pikir ceritanya selesai di situ? Oh, sama sekali enggak. Kemenangan besar ini ternyata bukanlah akhir. Ini justru baru awal. Awal dari babak baru yang jauh lebih berbahaya. Ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Ada sebuah ramalan kuno yang ternyata jadi kuncinya. Kebangkitan Jenny sebagai pewaris cahaya, itu baru langkah pertama. Tindakannya yang heroik itu, tanpa dia sadari, justru telah menyalakan sumbu untuk langkah kedua dari ramalan itu. Langkah yang akan memanggil sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan inilah kebenaran yang paling mengerikan. Ada hukum keseimbangan di alam semesta ini. Semakin terang cahayanya, semakin dalam bayangannya.
Dengan melepaskan cahaya leluhur yang begitu kuat, Jenny secara tak terelakkan telah memanggil lawannya yang sepadan, kegelapan purba. Kemenangan terbesarnya malah melahirkan ancaman terbesarnya. Jadi, setelah perang usai dan kebenaran yang pahit ini terungkap, terus gimana? Dunia udah nggak sama lagi. Para pahlawan kita juga harus berubah. Yuk kita lihat gimana nasib mereka di Fajar yang baru ini. Perubahan mereka ini luar biasa banget. Jisoo bukan cuma Hydromancer lagi, dia sekarang jadi pewaris bayangan dan cahaya. Rose menjadi penjaga para roh, dan Lisa diangkat menjadi kesatria kerajaan sekaligus ahli relik. Mereka semua telah menjadi legenda hidup. Lalu, bagaimana dengan Jenny? Baginya, kedamaian ini rasanya getir. Dia memang menyelamatkan dunia. Tapi sekarang dia harus hidup sambil menyimpan rahasia besar tentang ancaman yang akan datang. Ancaman yang ia sendiri panggil. Dan beban ini harus ia pikul sendirian, demi melindungi semua yang ia cintai. Cerita ini ditutup dengan kutipan yang indah sekaligus bikin merinding. Selalu ingat, cahaya itu sudah ada di dalam dirimu. Ini adalah pesan harapan, tapi juga sebuah peringatan. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kalian semua. Coba bayangkan, kalau kemenangan terbesar dalam hidupmu justru jadi pemicu munculnya masalah terbesar yang pernah ada, apa yang akan kalian lakukan? Coba renungan itu.